Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Alhamdulillah, Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala nabiyyil mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi zidni ilma, Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna 'uluman tanfa'una fid dini wa dunya wal akhirah. Alhamdulillah, apa kabar semuanya? Alhamdulillah sehat ya. Puasanya gimana hari ini? Ya, roman-romannya sudah mulai roman-roman lebaran ini kayaknya. 21 hari lagi. Ya, hari ini puasa ke-9. Mudah-mudahan Allah panjangkan usia kita. Mudah-mudahan Allah berkahkan rizki kita, disampaikan, dituntaskan Ramadan ini. Allahumma amin. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah. Hari ini kita diberikan kesehatan, diberikan kesempatan, diberikan kemudahan, diberikan kelancaran, sehingga Allah ringankan langkah kaki kita untuk datang ke majelis ilmu ini. Mudah-mudahan langkah kaki kita yang kita niatkan untuk datang ke masjid ini, pertama diniatkan untuk talabul ilmi, yang kedua diniatkan untuk silaturahmi, yang ketiga insya Allah nanti dilanjutkan untuk sholat berjamaah. Dan mudah-mudahan apa yang sudah diniatkan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat beriring salam selalu tercurah limpahkan kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. Jamaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah, tanpa terasa kita memang kalau gak dihitung ataupun dihitung ya, alhamdulillah kita sudah sampai di hari ke-9 puasa kita hari ini. Bahkan bulan Ramadan ini adalah bulan yang kita nanti-nanti dari bulan Rajab yang sebelumnya. Doa kita kan gak berubah ya. Allahumma barik lana fi ma razaqtana. Nah, itu mah doa makan ya. Bentar lagi buka puasa ya. Allahumma barik lana fi Rajaba wa Sya'bana wa balighna Ramadan. Rajabnya sudah dilewati, Sya'bannya sudah dilewati. Sekarang kita sudah disampaikan di bulan Ramadan. Maka buktikan doa kita itu ketika sudah sampai di Ramadan dengan apa? Ya dengan semua yang kita maksimalkan ibadah kita. Maka orang-orang yang menganggap Ramadan itu sama dengan bulan yang lainnya, pasti ibadahnya akan sama dengan bulan-bulan selain Ramadan. Karena menganggap Ramadan ya tidak ada bedanya dengan bulan yang lain. Kenapa para sahabat, para salafus soleh, para ulama itu menunggu Ramadan itu, ingin bertemu dengan Ramadan karena ada keistimewaan Ramadan itu. Ya. Orang yang tidak memahami keistimewaan Ramadan, ya dia akan biasa-biasa saja dengan Ramadan. Ya sholatnya biasa saja, hanya yang 5 waktu dijalankan. Ya mungkin puasa juga puasa hanya sebatas puasa saja. Qurannya tidak hatam, qiyamul lailnya dilewat. Ya, kenapa? Karena menganggap Ramadan biasa saja. Tetapi kalau kita memahami Ramadan ini adalah bulan yang istimewa, sehingga Allah sebutkan di ayat 183 di Al-Baqarah sampai 187 itu ayat tentang puasa. Artinya apa? Ada keistimewaan yang lebih dibanding dengan bulan-bulan yang lain.
Maka setidaknya ceramah kita hari ini dibatasi dengan 5 alasan saja. Kenapa Ramadan ini istimewa? Kalau orang tahu keistimewaannya Ramadan, pasti dia akan berburu tuh Ramadan itu. Kita kenal Ramadan disebut dengan Syahrul Mubarak, bulan yang penuh keberkahan. Kita kenal Ramadan sebut dengan bulan yang penuh dengan kemuliaan. Tapi apakah kita jadi mulia dengan adanya bulan Ramadan? Belum tentu. Ramadan bulan kemuliaan, Ramadan bulan penuh berkah. Tapi kalau kita nggak puasa, kita berbuat maksiat, tidak menjadi mulia. Ya, Ramadan bulan yang mulia, Ramadan bulan yang berkah. Tapi di bulan Ramadan tidak berpuasa, bermaksiat, sholatnya dilewat, ya tidak dapat kemuliaan Ramadan itu. Ya. Makanya alasan yang pertama kenapa Ramadan itu mulia sehingga orang-orang itu mengejar ingin sampai di bulan Ramadan. Pertama adalah adanya ampunan Allah di bulan Ramadan. Sebagaimana sabda Nabi SAW, "Man shoma Ramadhana imanan wahtisaban, ghufirallahu ma taqaddama min dhanbi." Dalam riwayat lain, "Man qoma Ramadhana imanan wahtisaban, ghufirallahu ma taqaddama min dhanbi." Ternyata di bulan Ramadan ini adalah momentum kita untuk kembali kepada Allah dengan meminta ampun, dengan bertobat. Ya, jangan sampai kita masuk di bulan Ramadan dosa-dosa kita nggak diampuni oleh Allah. Rugi sekali. Ya, jangan sampai kita masuk ke salah satu dari doa malaikat itu yang diaminkan oleh Rasulullah. Rogima anfu rajulin man adraka Ramadan falam yughfarlah. Rugi sekali orang yang mengetahui Ramadan, masuk di bulan Ramadan, tapi tidak menjadi asbab diampuni dosa-dosanya. Maksudnya apa? Ramadan puasa iya, tapi gibahnya lanjut. Ya. Ramadan puasa iya, tapi zolim sama orang tetap. Ramadan puasanya iya, tapi nipu orang lanjut. Ya. Ramadan puasanya jalan, tapi menghina, mencaci maki, menipu, curang, culas dan sebagainya terus jalan. Maka ini masuk kepada golongan yang disebut oleh Nabi, kam min shaimin laisa lahu min siyamihi illal ju'i wal atas. Berapa banyak orang yang berpuasa hanya dapat lapar dan dahaga. Ya iya, puasanya nahan lapar dan dahaga saja, tapi emosinya tidak ditahan. Puasanya nahan lapar dan dahaga saja, tapi untuk zolim sama orang tetap, maksiatnya tetap. STMJ kalau kata anak sekarang, apa tuh? Sholat terus, maksiat jalan. Ya. Sholat iya, tapi maksiatnya lanjut. Ya. Maka jadikan Ramadan ini sebagai bulan untuk mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Caranya bagaimana untuk dapat ampunan Allah? Dengan cara bertobat kepada Allah. Kalau tahun kemarin mungkin Ramadannya masih kurang, maka tahun ini sempurnakan. Ya, tahun ini sempurnakan. Jadi kembali kepada Allah dengan cara taubat. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Ya. Jadi kalau kita punya dosa, ada yang merasa gak punya dosa kita hari ini. Ada yang merasa bersih dari dosa gitu. Ya, saya yakin enggak. Ya, kita nih ahli dosa, kita nih pendosa. Mohon maaf, kita nih terlihat baik, terlihat soleh, terlihat alim karena Allah tutup aib kita. Karena Allah tutup aib kita. Yang tahu bagaimana diri kita sebenarnya itu ya diri kita dengan Allah. Ya kan kita nih pakai topeng semuanya. Ya, kita ini terlihat baik dengan pakaiannya, terlihat baik dengan pecinya, terlihat baik dengan semua atributnya. Yang tahu diri kita siapa? Ya diri kita dengan Allah. Makanya bayangkan kalau dosa kita diperlihatkan oleh Allah, mungkin udah nggak ada bentuk kita ini. Kalau diibaratkan sebuah benjolan, udah banyak banget dosa. Ya. Kadang-kadang kan nggak kerasa dari ucapan yang bagi kita biasa saja ternyata menyakitkan orang. Ya. Pandangan kita biasa saja ternyata menurut orang lain ternyata pandangan kita membuat orang kecewa. Ya kan? Kan begitu, orang kan saling prasangka. Ya.
Suatu ketika si A ini lagi sakit gigi, biasanya senyum kalau ketemu orang, tiba-tiba ketemu si B, ketemu nggak senyum, yang si B bilang judes amat sih, ya kan? Judes amat, biasanya senyum kok sekarang ada apa sih? Ada masalah apa sama saya gitu? Ya ngerasa ini ada masalah apa sama saya? Ternyata yang nggak senyum tuh bukan nggak mau senyum karena sakit gigi. Iya, ya itu kan spekulasi gitu tuh kemana-mana. Tapi kalau kita husnuzon sama Allah, kalau ngelihat orang yang biasa senyum tiba-tiba gak senyum, mungkin lagi sakit gigi. Yang biasa ketemu nyapa tiba-tiba gak nyapa, kita oh mungkin tadi gak kelihatan. Ya, kan kita sering di jalan ya, kita lagi jalan di motor gitu, tiba-tiba ada orang ngelihat kita, kita gak ngelihat dia. Sombong amat, gak nyapa. Bukan sombong, kita gak lihat. Gitu. Tapi kalau kita husnuzon, ya, dengan Allah, husnuzon dengan sesama makhluk, ya, apapun yang terjadi kepada kita pasti dianggapnya adalah sebuah kebaikan. Maka ketika dijadikan Ramadan ini adalah momentum untuk kita kembali kepada Allah dengan bertobat dan meminta ampun, salah satu caranya adalah cara bertobat itu dengan beristighfar. Ya, istighfar itu minimal berapa kali? Minimal tiga kali. Minimal setelah sholat 3 kali. Itu menandakan apa? Menandakan kalau kita tuh nggak pernah luput dari yang namanya dosa. Ya, dosa mata, dosa telinga, dosa pandang, dosa ucapan, dosa kaki. Apalagi ini zamannya media sosial kan sekarang, masya Allah, semua bisa diakses. Yang baik, yang buruk akan muncul. Media sosial tuh akan muncul sesuai apa yang sering kita lihat. Kalau kebaikan yang sering kita lihat, yang muncul kebaikan. Tapi kalau keburukan, kemaksiatan, hal-hal yang jelek yang kita munculnya itu terus. Maka sebenarnya ini ibarat sebuah pedang nih. Ya, tergantung siapa yang megang. Ya, kalau yang megangnya orang baik, ya kebaikan yang didapat. Tapi kalau yang megangnya orang jahat, ya jadi keburukan. Ya, maka jadikan Ramadan ini momentum untuk kita kembali kepada Allah dengan bertobat. Jadi yang pertama, Ramadan kenapa disebut bulan yang istimewa? Karena ada ampunan Allah di dalamnya. Berapa kali Allah menyebutkan dalam Quran, Innallaha ghafurur rahim, ghafurun syakur. Kalimatnya, ya. Jadi jangan khawatir dengan kita yang punya dosa. Misalnya, mohon maaf, misalnya kita di masa lalu ada dosa yang besar yang tidak perlu diucapkan, tidak perlu diceritakan dosa itu. Cukup kita saja yang tahu. Taubat sama Allah. Allah tuh Maha Pengampun. Allah Maha Pengampun. Sebesar apapun dosa kita, kita taubat sama Allah, berniat untuk tidak kembali kepada dosa itu. Kalau dosa itu berhubungan dengan makhluk, maka minta maaf dan minta ridholah kepada makhluk itu. Tinggalkan betul-betul dosa itu dan beribadah kepada Allah dengan baik. Ya. Maka jadikan Ramadan ini momentum kita diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang pertama. Yang kedua, kenapa Ramadan ini menjadi istimewa? Ya. Menjadi bulan yang dikejar, ingin sampai di bulan Ramadan itu, karena amalan-amalan di bulan Ramadan itu dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam hadis yang sahih riwayat dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, ya, bahwa kullu amali bani Adam, ya, setiap amal ibnu Adam itu yudha'afu, ya, yudha'aful hasanat bi asyri amsalha, dilipat gandakan kebaikannya dengan 10 kali lipat. Ila sab'i mi'atin, sampai 700 kali lipat. Wa qala Allah Ta'ala, dan kata Allah apa? Illa saum, kecuali puasa. Fa innahu li wa anna ajzibi. Puasa itu untukku dan aku yang akan memberikan pahalanya. Artinya apa? Amalan-amalan di bulan Ramadan itu Allah lipat gandakan pahalanya. Jadi kalau di bulan lain, ya, kita mungkin sedekahnya hanya seminggu sekali di hari Jumat, maka di bulan Ramadan setiap hari. Kalau di bulan lain, ya, kita mungkin sholat tahajudnya hanya kalau ingat saja, kalau bangun saja, ya di bulan Ramadan minimal sebelum sahur 2 rakaat. Ya, apalagi sekarang subuhnya kan jam 5 kurang seperempat. Ya, jam 5 kurang 20-an lah. Ya.
subuhnya itu. Artinya bangun jam 4 tuh masih ada waktu. Ya, kalau bapak-bapak nggak masak kan? Kalau ibu-ibu mungkin jam 3 sudah bangun, sudah siap-siap masak. Loh, kalau kita kan jam 4 bangun masih ada waktu untuk sholat minimal 2 rakaat. Dan amalan-amalan itu Masya Allah ketika kita istiqomahkan, Allah lipat gandakan. Atau misalnya baca Qurannya, kalau di selain Ramadan baca Qurannya gak pernah hatam, minimal di Ramadan 1 kali saja hatam. Ya, jangan sampai masuk Ramadan disebut bulan Quran, Qurannya gak hatam, rugi. Ya. Maka dalam dalam Nashihul Ibad itu Ali bin Abi Thalib itu pernah ditanya tentang amal. Ya. Ditanya begini, ma afdolul a'mal, amal apa yang paling baik? Ya kalau kita ditanya nih, amalan apa yang paling baik kira-kira? Jawabannya apa tuh kira-kira? Rata-rata jawabannya baca Quran, sholat, zakat, puasa. Itu amalan yang paling baik. Tapi apa kata Ali bin Abi Thalib? Afdolul amal itu amalun yataqabbalallahu minka. Ternyata amalan yang paling baik itu adalah amal yang diterima oleh Allah. Sholat amal yang paling baik gak? Amalan paling baik kalau sholatnya benar. Tapi sholat bisa jadi nggak baik gak? Bisa, ya. Alladzina hum fi sholatihim sahun, alladzina hum yura'un wa yamna'una. Ya sholatnya karena manusia, sholatnya karena ria, sholatnya karena sombong, dia sholat karena ingin disebut orang alim. Ya. Terus amalan yang diterima oleh Allah itu amalan yang paling baik. Bisa jadi amalannya hanya membuang ranting di jalan atau duri di jalan yang tidak menyebabkan orang lain celaka, tapi ikhlas karena Allah, bisa jadi itu amalan menyebabkan dia masuk surga. Ya. Makanya beramal itu apapun amalan kita, kan kunci diterima amal ibadah itu 2. Pertama adalah ikhlas, yang kedua ittiba. Ya. Pertama al-ikhlas, yang kedua al-ittiba. Amal apapun yang kita lakukan kalau nggak ada ikhlas, nggak pakai ittiba, ya lewat. Pertama ikhlas, ikhlas itu karena Allah. Dalam Al-Azkar An-Nawawi, Syekh Fudail bin Iyad itu mengatakan, tarkul amal li ajli nas riya, wal amal li ajli nas syirik, wal ikhlas ayyu'afika bainahuma. Jadi ikhlas itu terhindar dari keduanya. Terhindar dari apa? Dari beramal karena manusia dan meninggalkan sesuatu juga karena manusia. Itu ikhlas. Jadi amal itu apa? Ikhlas itu apa? Sesuatu yang kita lakukan dasarnya karena Allah. Ya ikhlas itu seperti surat Al-Ikhlas deh. Gak ada kata-kata ikhlas di dalamnya gitu. Ada surat Al-Ikhlas kata ikhlas? Kan gak ada. Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu. Gak ada kata ikhlasnya. Artinya ya ikhlas itu murni karena Allah. Nah sekarang semua amal ibadah itu akan diterima syaratnya apa? Ikhlas. Sholat kita harus ikhlas, sedekah kita harus ikhlas, ya. Membantu orang juga kita harus ikhlas, gitu. Ikhlasnya karena Allah. Cukup dengan ikhlas saja, tidak harus ittiba, dicontohin Rasul, ya. Harus ada contohnya. Min qaulin au af'alin au takririn, ya. Ada contohnya, dicontohin. Lewat siapa? Ya kita lewat dari Rasul ke para sahabat, ke tabi'in, tabi'ut tabi'in, sampai kepada para ulama dan sebagainya. Lewat kitab-kitabnya, ya. Ada contohnya yang kita ikuti. Maka amalan yang paling baik itu amalan yang diterima oleh Allah. Maka jadikan puasa ini adalah puasa yang ikhlas karena Allah. Maka tadi kan salah satu alasan supaya kita diampuni di bulan Ramadan itu man shoma Ramadan imanan wah ihtisaban. Syaratnya 2. Puasanya karena iman, yang kedua karena ihtisab. Ya iman itu berarti yakin kepada Allah, bukan karena yang lain. Ihtisab itu ya mengharap hanya dari Allah, bukan mengharap dari yang lain. Ya. Karena puasa ini amalan hati. Ada yang tahu kita puasa dan enggak puasa?
Yang tahu diri kita dengan keluarga kita yang sahur tadi malam kan, ya makan di warteg kesini ikut buka puasa, tahu nggak? Nggak ada yang tahu, ya kecuali ada yang laporin, ya kan? Nggak ada yang tahu. Yang tahu diri kita, ya makanya puasa tuh ibadah keikhlasan, ya keikhlasan. Siapa yang bisa melarang kita nih ketika siang nggak ada orang yang melihat kita makan kita minum? Ya, diri kita, ya. Tetapi karena kita yakin sama Allah bahwa kita puasa ini bukan karena manusia, ingin dapat ridhonya Allah, ingin dapat rahmatnya Allah, ingin dapat kasih sayangnya Allah, maka dijaga puasanya tuntas sampai maghrib. Maka amalan-amalan ini Allah lipat gandakan di bulan Ramadan. Ini menjadi alasan yang kedua kenapa Ramadan istimewa. Makanya para ulama, para sahabat ingin terus bulan itu seperti bulan Ramadan. Karena pahalanya dilipat gandakan di situ. Yang ketiga, alasan kenapa Ramadan ini menjadi bulan yang mulia, bulan yang istimewa di antara bulan yang lain. Karena di bulan Ramadan itu, Allah buka pintu surga, Allah tutup pintu neraka, dan Allah belenggu itu syaitan. Idza ja'akum Ramadan futihat abwabul jannah wa ghuliqat abwabun nar wa sufidatis syayatin. Ya. Maka ini kesempatan besar buat kita. Bukankah cita-cita kita ini ingin masuk surga? Ya, ada nggak yang cita-citanya nggak mau masuk surga? Saya yakin cita-cita kita semua di dunia ini ujungnya surga. Ya, ujungnya surga. Ya. Karena mau sehebat apapun kita ujungnya mati, ya mau sekaya apapun kita di dunia ujungnya mati, ya makanya orang beriman itu menghadapi dunia itu nggak pernah berlebihan, artinya ya menghadapi dunia itu ya biasa saja karena sadar suatu saat dunia ini akan ditinggalkan. Mau tidak mau, suka tidak suka, ridho tidak ridho, kalau sudah waktunya pulang ya pulang. Ya ibarat kita pengembara, yang namanya mengembara pasti ada tempat kembali. Makanya kan kita harus sadar 3 hal nih. Sadar diri dari mana kita berasal, ya. Kemudian harus tahu diri untuk apa kita diciptakan di dunia, ya. Dan kita harus tahu juga kemana kita akan kembali setelah dari dunia ini. Kita sadar kalau kita tuh dari Allah. Orang tua kita, nenek moyang kita itu Adam alaihissalam. Ya. Untuk apa kita hidup di dunia ini? Untuk ibadah. Quran bilang kok, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, untuk ibadah. Terus gimana Ustaz? Berarti saya nggak boleh bekerja? Bukan begitu. Kerjanya niatkan ibadah. Ini bapak-bapak kerja keluar rumah nyari nafkah. Yang bekerja, yang berdagang, yang berbisnis, itu nyari nafkah itu, ya, pahalanya luar biasa. Maka niatkan karena Allah. Kita menafkahi anak, istri, ya, itu kita sedang berada di dalam aturan-aturan Allah yang kita niatkan karena Allah. Maka ketika bulan Ramadan ini adalah asbab kita supaya kita ketika diwafatkan oleh Allah dalam keadaan husnul khatimah dan ujungnya adalah surga. Kan doa kita sama ya. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati wa qina. Kan ingin Rabbana atina, ya Allah karuniakan kepada kami fid dunya hasanah, kebaikan di dunia. Ya. Apa sih kebaikan di dunia itu? Ya. Hasanatul ilmi wal ibadah. Ingin dapat kebaikan ilmu dan ibadah. Jadi kalau kita bekerja dapat harta ini wasilah untuk kita tenang ibadah. Jadi kalau orang nih dapat harta banyak dia nggak mau ibadah, berarti nggak memahami mana harta ini. Ya, dia dapat harta itu supaya apa? Supaya sholatnya tenang, nggak kelaparan. Ya. Supaya apa? Supaya baca Qurannya tenang, nggak mikirin besok gimana nih, nggak ada uang, karena dia sudah bekerja maksimal, gitu. Ya. Makanya kalau kita memahami makna
akhirat itu ya kita bukan berarti nggak bekerja terus ibadah, enggak. Ya, ini jangan salah paham juga. Akhirnya kita harus fokus akhirat. Ya dia nggak kerja, dari pekerjaannya dia resign keluar, sholat terus. Ya berantem nanti sama keluarganya. Ya, ya level iman kita ini bukan selevel Imam Malik kan. Artinya apa? Kita tuh akan dapat rezeki kalau kita usaha. Usaha ya, rezeki itu sudah ditentukan oleh Allah. Rezeki itu nggak akan kemana-mana, tapi kalau kita nggak kemana-mana ya nggak datang. Ya. Artinya apa? Ya harus ada jalur ikhtiar, itu yang jalur ikhtiar. Ya. Maka jadikan Ramadan ini menjadi asbab kita untuk dimasukkan ke dalam surganya Allah. Ya. Caranya bagaimana? Berarti ibadahnya maksimal. Ibadahnya betul-betul maksimal. Karena prinsipnya begini, untuk urusan dunia, ya, i'mal lidunyaka ka'annaka ta'ishu abadan. Untuk urusan dunia, bekerjalah engkau untuk urusan dunia ini seakan-akan kau tuh akan hidup selamanya. Artinya apa? Ya kerjanya nggak main-main. Ya kita kerjakan ibadah, kita punya anak, punya cucu, ya, punya pasangan yang harus kita biayain, yang harus kita sekolahin. Ya kerjanya maksimal seakan-akan kita akan hidup selamanya. Ya. Artinya ya orang Islam itu harus punya semangat untuk bisa berdiri di atas kakinya sendiri. Untuk urusan akhirat bagaimana? Wa'mal li akhirataka ka'annaka ta'ishu abadan. Bekerjalah atau beribadahlah engkau untuk urusan akhirat seakan-akan engkau akan mati besok. Artinya apa? Untuk urusan akhirat kita harus berpikir bahwa kalau besok kita akan mati. Pesimis dong Ustadz. Bukan pesimis, supaya ibadahnya khusyuk. Kan kita kalau mikir kalau besok, bisa jadi kalau saya nggak sholat maghrib hari ini belum tentu nanti isya ketemu. Kalau saya nggak maksimal di Ramadan tahun ini ibadahnya belum tentu ketemu Ramadan tahun depan. Ada kan, banyak kan yang nanti malam tuh awal puasa paginya meninggal. Ada kok. Ada yang besoknya sholat Idul Fitri malamnya meninggal. Ada. Artinya apa? Jadikan ibadah apapun kita itu yang terakhir. Ini sebagai prinsip. Bukan pesimis, tapi prinsip supaya ibadah kita itu serius. Supaya ibadah kita itu maksimal. Saya yakin kalau pakai prinsip itu, bangun subuh terus. Kalau saya nggak bangun subuh nih, nggak ikut sholat subuh berjamaah, bisa jadi nggak bisa bangun lagi. Bangun-bangun udah di alam barzah nanti. Ya kan? Artinya semangat untuk ibadah. Maka jadikan momentum Ramadan ini sebagai momentum kita untuk mendapatkan surganya Allah. Surganya nanti Ustadz. Terus di mana surga yang sekarang? Ini kita berkumpul seperti ini disebut dengan taman surga. Ya. Kan Nabi mengatakan idza marartum biryadil jannah farta'u. Ketika kalian berjalan dan melihat ada taman surga, farta'u, mampir kata Nabi. Sahabat nanya, wa ma riyadul jannah ya Rasulullah? Apa sih yang dimaksud dengan taman surga itu? Halaqatul ilmi, halaqatul dzikri, halaqatul Quran. Halakoh-halakoh ilmu, majelis ta'lim, halakoh tahfiz Quran dan sebagainya. Itu taman surga. Ya, di mana di halakoh-halakoh seperti kan tidak ada kegaduhan, yang ada ketenangan. Ya, coba aja rasakan. Bedakan ketika kita duduk di majelis ilmu dengan duduk di warung kopi, beda nggak? Beda. Ya, kalau duduk di majelis ilmu yang kita ingat akhirat. Ya meskipun habis ini ingat yang lain, ya, yang manusiawi, ya. Tetapi jadikan Ramadan ini sebagai asbab untuk kita mendapatkan ridhonya Allah, sehingga ujung akhir hayat kita itu adalah surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, yang keempat, kenapa Ramadan ini menjadi istimewa? Karena antara siang dan malamnya itu menjadi sebab dipercepat terkabulnya doa. Bahkan di dalam hadis kan jelas, salah sudakwatin mustajabat, ada 3 doa tuh yang mustajab.
dakwatus shaim, doa orang yang berpuasa, dakwatul musafir, orang yang sedang dalam perjalanan, wa dakwatul mazlum, doa orang yang terzolimi. Dakwatus shaim itu termasuk doa yang mustajab. Dan ada lagi waktunya, siang dan malam waktunya mempercepat untuk terkabulnya doa. Tapi ada yang lebih tepat lagi waktunya, di antara waktu buka dan di antara waktu sahur. Makanya ketika sebelum berbuka itu, ya doanya selain doa Allahumma lakasumtu wa bika amantu wa la rizqika aftartu, ya, atau misalnya doanya dhahabat dhoma wa btalatil uruq wa sabatul ajru insyaallah, ya. Tambahkan doa yang lain. Minta apa? Minta sehat, ya. Kenapa kita minta sehat? Minta sempat, ya. Karena gini, kadang orang terlena, ya, doa tuh mintanya rizki, mintanya ya ingin dapat rizki, urusan mudah, urusan lancar. Lupa sama minta sehat. Karena gini, orang sehat, orang sempat, ini dua nikmat besar kata Nabi yang sering dilupakan manusia. Buktikan saja. Nih di antara kita semua hari ini, banyak di ruang ICU sekarang yang ingin duduk bareng bersama kita, Pak. Tapi nggak punya kesempatan, nggak punya kesehatan. Kesempatannya ada orang nggak kemana-mana, terbaring, tapi kesehatannya punya, nggak ada. Atau sebaliknya, sehat walafiat, ya, tapi nggak punya kesempatan, sibuknya luar biasa dari pagi ketemu pagi, bisnis, nggak sempat untuk ikut majelis taklim. Tapi bersyukurnya kita kepada Allah, hari ini Allah berikan dua-duanya. Sehatnya Allah berikan, sempatnya Allah berikan, duduk kita di majelis ilmu ini. Ya. Kemudian yang kedua, yang harus kita minta itu selain sehat, selain rezeki barokah, umur barokah apa? Minta istiqomah dalam ibadah. Ya. Minta istiqomah dalam ibadah. Kan istiqomah itu sesuatu yang berat apa yang ringan? Istiqomah itu kan berat, ya. Kalau ringan namanya istirahat. Iya, kalau ringan namanya istirahat. Ya, istiqomah itu berat. Bismillah, saya setiap habis sahur baca Quran 1 juz. Iya, di awal. Hari pertama oke, hari kedua, hari ketiga setengahnya dulu deh. Hari keempat seperempatnya dulu deh. Hari kelima ngantuk. Hari keberikutnya habis subuhnya gak baca Quran, tidur lagi. Pakai dalil lagi. Tidurnya orang puasa ibadah. Oh, pakai dalil dia tidurnya. Jadi habis subuhnya tidur tuh sampai jam 10. Karena tidur orang berpuasa itu ibadah. Iya bener, tidur tuh ibadah. Kalau gak tidurnya ngomongin orang. Bener, tidur tuh ibadah. Kalau lagi gak tidurnya zolim sama orang. Tapi kan tidur tidak lebih baik ketika dia baca Quran. Artinya baca Quran lebih baik daripada tidur. Gitu. Maka ketika Ramadan ini, jadikan momentum untuk kita banyak-banyak berdoa kepada Allah, ya. Dan doa itu Masya Allah, di urutan ayat tentang Ramadan di 183 sampai 187 ada ayat 186 tentang doa itu. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'wata da'i idza da'an falyastajibuli wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Ternyata doa itu Masya Allah, kalau kita tadaburi, orang berdoa itu 3. Ada yang ketika kita doa cash and carry, kita minta Allah langsung kasih. Contohnya apa? Doa yang kita minta hari itu langsung dikasih. Doa apa, Pak? Doa makan. Ya, kalau makan baca doa tuh, Allahumma barik lana, langsung makan hari itu juga, langsung Allah kasih. Ya, doa makan langsung Allah kasih. Ada kan orang berdoa baca doa makan tapi gak makan, ya, itu langsung Allah kasih. Ya. Maksudnya yang lainnya, ketika kita minta sesuatu Allah kasih. Ada yang langsung Allah minta diterima, ketika daftar CPNS langsung diterima. Ternyata dipending pengeluaran SK-nya, ya, Masya Allah. Langsung Allah kasih. Tapi ada yang kedua, kata Allah, entar dulu, ente belum siap dengan doa yang diminta. Ya, kita minta sama Allah belum dikasih, bukan nggak dikasih,
tapi Allah tahu mana yang kita butuhkan. Kan yang terkadang yang kita minta tuh yang kita inginkan, bukan yang kita butuhkan. Contohnya kecil, kita butuhnya nih sebenarnya motor, mintanya pesawat, nggak dikasih sama Allah. Ya. Kita sebenarnya butuhnya tuh motor, mintanya mobil, Allah kasih sesuai dengan kebutuhan. Yang ketiga, kamu tidak cocok dengan doa yang kamu minta, aku ganti dengan yang lebih baik. Begitu cara Allah mengabulkan doa. Tanpa kita sadari, coba kita merenung sedikit saja. Kita kan sedang menikmati pengabulan doa yang kita minta di masa lalu. Coba, bukankah kita dulu ketika lulus kuliah pengen punya pekerjaan, dikasih pekerjaannya? Ya. Setelah punya pekerjaan pengen punya pasangan, Allah kasih. Setelah punya pasangan pengen punya keturunan, Allah kasih. Pengen punya kendaraan, Allah kasih. Kan doanya dulu tuh ketika belum punya kendaraan. Gak langsung dikasih, tapi beberapa jarak kemudian Allah kasih. Beberapa lama kemudian Allah kasih. Kalau kita sadar, cuman banyak orang yang gak sadar. Makanya kata Quran apa? Wa qalilun min ibadiyas syakur. Sedikit sekali orang yang bersyukur. Sedikit, alhamdulillah ya Allah, terima kasih Engkau telah kabulkan doaku yang dulu pengen punya pasangan yang baik. Allah kabulkan. Ya, makanya dalam doa itu kan ada rumusnya. Di surah Ibrahim ayat 7 itu kan apa? La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Jadi kita bersyukur dulu sama Allah, nanti Allah tambahkan. Ya Allah, terima kasih Engkau sehatkan badanku ini supaya aku bisa lebih maksimal dalam ibadahnya. Ya Allah, terima kasih atas rezeki yang Kau karuniakan kepadaku supaya bisa berbagi dan memberikan kebaikan kepada orang lain. Maka perbanyak doa di bulan Ramadan. Insya Allah doa-doa yang kita panjatkan Allah kabulkan. Bisa jadi langsung atau diganti dengan yang lebih baik. Yang terakhir, ya, kenapa Ramadan ini istimewa? Karena di bulan Ramadan Allah turunkan Al-Quranul Karim sebagai guidance kita. Kita tidak akan tahu yang namanya sholat kalau nggak ada Quran. Kan itu dari Nabi, betul, ketemu sama Nabi kita. Tidak, kita tahu bagaimana sholat karena ada ayat Qurannya, ada hadis Nabinya, ada tuntunan ulamanya. Ya, Masya Allah. Maka jangan sampai di Ramadan kita ini Qurannya nggak hatam. Ya, kan kita sering menyebut Ramadan itu bulan puasa. Padahal Quran nyebutnya syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran. Ramadan juga disebut dengan bulan Al-Quran. Makanya jadikan Quran ini sebagai pegangan hidup. Pegangan hidup. Dan saya yakin-yakinnya orang yang bersama Quran Allah pasti berikan kebaikan-kebaikan. Adik-adik semua yang hadir ini memang berat ngapal Quran, berat baca Quran tuh ya. Tapi lelahnya sekarang itu akan dibalas nanti oleh Allah dengan kemuliaan-kemuliaan. Jangan sampai kita masuk ke golongan yang disebutkan dalam surah Toha itu. Ya. Famanittaba hudaya falayadillu walayashqa. Ini kata Allah. Siapa yang ikut petunjukku, maksudnya Al-Quran, ikut aturan Quran nih, dibacanya, diamalkannya, falayadillu walayashqa. Dia tidak akan tersesat, tidak akan sengsara. Kata Ibnu Abbas sama dalam tafsirnya, fala yadillu fid dunya wa la yashqa fil akhirah. Dia tidak akan tersesat di dunia, tidak akan sengsara di akhirat. Wa man a'rada an dzikri, tapi lihat berikutnya. Siapa yang ingkar kepada aturanku dalam Al-Qur'an ini, fa inna lahu ma'isyatan dhanka wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Dia akan dibangkitkan oleh Allah dalam keadaan buta. Ketika di akhirat, di dunia Allah sempitkan hidupnya. Ya rumahnya mewah tapi gersang. Ya rumahnya besar tapi ribut terus di dalamnya. Dan yang paling menakutkan apa di hari kiamat? Wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Dibangkitkan di hari kiamat dalam keadaan buta. Protes nih yang dibangkitkan dalam keadaan buta tuh. Qala rabbi lima hasyartani a'ma wa qad kuntu basira. Ya Rabbi, kenapa kau bangkitkan aku dalam keadaan buta? Dulu di dunia aku bisa melihat. Apa kata Allah?
Kadzalika atatka ayatuna fanasitaha. Dulu kau ketika di dunia ada Qur'annya pura-pura nggak lihat, nggak dibaca. Dulu Qur'annya ada, kau pura-pura nggak dengar, malah gatel telinga kita kalau dengar orang baca Qur'an. Hati-hati. Maka jadikan Ramadan ini untuk kita bersama Quran, membacanya, menghafalkannya, menyimaknya, dan mengamalkannya. Itulah 5 keistimewaan Ramadan. Mari kita gapai keistimewaan ini dengan amal ibadah kita, dengan puasa kita yang kita niatkan untuk mendapatkan ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, karena takjilnya sudah dibagikan, tandanya waktunya sudah selesai. Baik, kita berdoa sama-sama kepada Allah ya. Mudah-mudahan apa yang kita niatkan, apa yang kita hajatkan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Birbarokah Al-Fatihah. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Allahumma lakal hamdu adada khalqik wa lakal hamdu zinata arsyak. Allahumma lakal hamdu ya habibi hatta tarda wa lakal hamdu idza radit wa lakal hamdu ba'da ridha. Allahumma sholli ala asrafil maulud wa akramil mahmud wa khairu ma fil wujud. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin fil awwalin, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin fil akhirin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin fil malil a'la ila yaumiddin. La ilaha illallah al-azimul halim, la ilaha illallah rabbul arsyil azim, la ilaha illallah rabbus samawati wal ardi wa rabbul arsyil karim. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidayna warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma inna nas'aluka al-huda wa tuqa wal afaf wal ghina. Allahumma alif baina qulubina wa aslih dhata bainina wahdina subulas salam wa najjina minadh dhulumati ilan nur wa janibnal fawahisha ma dhahara minha wa ma batan wa barik lana fi asma'ina wa absarina wa qulubina wa azwajina wa dhurriyyatina wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma rabbana taqabbal minna salatana wa siyamana wa ruku'ana wa sujudana wa tahassuana wa ta'budana wa tamim tahsirana ya Allah ya Allah ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih atas perhatiannya. Mudah-mudahan bermanfaat yang disampaikan pada kesempatan hari ini. Jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.